Bahkan dalam kegelapan terdalam, seseorang dapat menemukan cahaya untuk menerangi jalan. Aku berjalan perlahan, tetapi aku tidak pernah berjalan mundur, adalah kata-kata seorang pria yang mengatasi segala rintangan untuk menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Amerika. Inilah kisah Abraham Lincoln, seorang anak desa yang mengukir jalan menuju Gedung Putih dan mengubah nasib sebuah bangsa. Bagaimana seorang anak yang lahir di sebuah kabin kayu sederhana menjadi presiden ke-16 Amerika Serikat? Bagaimana ia mengatasi kemiskinan, kegagalan, dan perang saudara untuk memimpin bangsa menuju persatuan dan kebebasan? Mari kita telusuri perjalanan luar biasa dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln lahir pada 12 Februari 1809, di sebuah kabin kayu sederhana di Hardin County, Kentucky. Keluarganya pindah ke Indiana ketika ia masih kecil, dan kemudian ke Illinois. Kehidupan Lincoln muda dipenuhi dengan kerja keras di ladang, tetapi semangat belajarnya tak pernah padam. Ia belajar membaca dan menulis sendiri, menggunakan setiap kesempatan untuk memperluas pengetahuannya. Meskipun hanya memiliki pendidikan formal yang sangat terbatas, Lincoln mengembangkan kecintaan yang mendalam pada membaca. Buku-buku menjadi jendelanya ke dunia luar, memperluas wawasannya dan membentuk pemikirannya yang kritis. Lincoln bekerja sebagai pegawai toko, surveyor, dan bahkan kapten dalam perang Black Hawk sebelum akhirnya memutuskan untuk mengejar karir di bidang hukum. Dengan ketekunan yang luar biasa, ia belajar hukum sendiri dan berhasil lulus ujian pengacara pada tahun 1836. Pada tahun 1834, Lincoln terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Illinois. Meskipun menghadapi banyak tantangan, termasuk kekalahan dalam beberapa pemilihan, ia tidak pernah menyerah. Keteguhan hatinya dan komitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan persamaan membawanya terus maju. Lincoln dikenal sebagai suara yang kuat melawan perbudakan. Ia percaya bahwa perbudakan adalah ketidakadilan moral dan sosial yang tidak dapat diterima. Debatnya dengan Stephen A. Douglas pada tahun 1858, yang dikenal sebagai Lincoln-Douglas Debates, menyoroti pandangan Lincoln tentang kebebasan dan kesetaraan. Dalam pidatonya yang terkenal, House Divided, Lincoln berkata, sebuah rumah yang terbagi melawan dirinya sendiri tidak dapat berdiri. Ia percaya bahwa bangsa tidak dapat bertahan setengah bebas dan setengah diperbudak. Pada tahun 1860, Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden ke-16 Amerika Serikat, di tengah ketegangan yang meningkat mengenai perbudakan. Segera setelah pemilihannya, beberapa negara bagian selatan memisahkan diri, memicu Perang Saudara Amerika. Sebagai pemimpin selama masa paling gelap dalam sejarah Amerika, Lincoln menghadapi tantangan luar biasa. Ia bekerja tanpa lelah untuk menjaga persatuan bangsa dan mengakhiri perbudakan. Di bawah kepemimpinannya, proklamasi emansipasi dikeluarkan pada 1 Januari 1863, membebaskan semua budak di negara bagian yang memberontak. Dengan ketekunan dan visi yang jelas, Lincoln berhasil membawa Amerika Serikat menuju kemenangan. Pada 9 April 1865, Jenderal Robert E. Lee menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant, mengakhiri perang yang menghancurkan bangsa. Namun, hanya beberapa hari setelah kemenangan tersebut, tragedi menimpa. Pada 14 April 1865, Lincoln ditembak oleh John Wilkes Booth di Teater Ford dan meninggal dunia pada hari berikutnya. Kehilangan Lincoln adalah pukulan yang berat bagi bangsa yang sedang pulih dari luka perang. Abraham Lincoln meninggalkan warisan yang abadi. Ia dikenang sebagai pembela kebebasan dan kesetaraan, seorang pemimpin yang membawa bangsa melalui masa-masa sulit dengan integritas dan kebijaksanaan. Kata-kata dan tindakannya terus menginspirasi generasi demi generasi, seperti yang ia katakan, karena Anda tidak bisa gagal kecuali Anda berhenti mencoba. Kisah Abraham Lincoln adalah bukti bahwa dengan tekad, keberanian, dan keyakinan pada prinsip-prinsip keadilan, seseorang dapat mengubah dunia. Kata-kata bijak Abraham Lincoln, Amerika tidak akan pernah hancur dari luar. Jika kita goyah dan kehilangan kebebasan, itu karena kita menghancurkan diri kita sendiri. Kita semua menginginkan kebebasan, tetapi dalam menggunakan kata yang sama kita tidak semua memaknai hal yang sama. Persatuan adalah kekuatan kita. Ketika kita bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Pemerintah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tidak akan pernah binasa. Sebuah bangsa yang tidak dapat bertoleransi terhadap perbedaan pendapatnya sendiri, tidak layak untuk bertoleransi. Kebebasan adalah hak untuk hidup seperti yang kita inginkan, dan untuk melakukan apa yang kita inginkan, selama kita tidak merugikan orang lain. Kita adalah rakyat yang bebas, dan kita harus menjaga kebebasan kita. Hak yang paling berharga yang dimiliki manusia adalah hak untuk memerintah dirinya sendiri. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keadilan untuk semua adalah prinsip dasar dari setiap masyarakat yang adil. Dalam menyerahkan urusan rakyat ke tangan mereka sendiri, kita tidak mungkin salah. Tujuan sah dari pemerintahan adalah melakukan untuk rakyat apa yang perlu dilakukan, tetapi yang tidak dapat mereka lakukan dengan upaya individu, atau melakukannya dengan baik untuk diri mereka sendiri. Saya tidak pernah begitu kuat dalam keyakinan saya tentang kebenaran suatu masalah seperti ketika saya telah dihina untuk itu. Tindakan terbaik adalah tindakan yang tidak pernah dimulai. Saya lebih suka berjalan lambat daripada tidak berjalan sama sekali.
Seorang pemimpin yang baik adalah orang yang bisa memimpin dengan contoh. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan atas rasa takut. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Jangan tanya apa yang bisa dilakukan negara untukmu, tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalan, yang memiliki kemauan untuk mengambilnya, dan yang mampu menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Anda bisa menipu sebagian orang sepanjang waktu, dan semua orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak bisa menipu semua orang sepanjang waktu. Tinggalkan masa lalu, biarlah perbedaan masa lalu menjadi tiada. Bagian terbaik dari kehidupan seseorang terletak pada persahabatannya. Saya tidak suka orang yang harus selalu mengatakan hal-hal yang menyenangkan. Karakter adalah apa yang kamu lakukan ketika tidak ada orang yang melihat. Keberhasilan adalah berjalan dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan semangat. Jangan tanya apa yang bisa dilakukan negara untukmu, tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Saya berharap setiap orang bisa memiliki kesempatan yang sama. Orang yang terbaik adalah orang yang paling membantu orang lain. Kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan selaras. Hiduplah setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhirmu. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa kini, dan rencanakan masa depan. Jangan pernah menyerah pada mimpimu. Selalu ada harapan, bahkan di saat-saat tergelap. Jangan pernah berhenti belajar. Percayalah pada diri sendiri dan kamu akan mencapai apapun yang kamu inginkan. Berbaiklah kepada orang lain dan mereka akan baik kepadamu. Maafkan mereka yang telah menyakitimu. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Hiduplah dalam momen ini. Semua manusia diciptakan sama, dan mereka diberkahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara hak-hak ini adalah kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Perbudakan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dihapuskan. Saya percaya bahwa semua orang, kulit hitam maupun putih, diciptakan sama dan memiliki hak yang sama. Saya tidak pernah menjadi pendukung perbudakan. Saya pikir itu salah, secara moral dan politik. Negara ini tidak dapat bertahan setengah budak dan setengah bebas. Jika kita tidak bisa menyelamatkan uni ini tanpa membebaskan budak, kita tidak bisa menyelamatkannya dengan cara lain. Proklamasi emansipasi adalah tindakan paling penting dalam sejarah Amerika. Saya berharap bahwa tindakan ini akan menjadi akhir dari perbudakan di Amerika. Semua pria kulit berwarna, dimanapun mereka berada, dalam keadaan ini, adalah bebas, dan hak-hak mereka, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan, diakui sebagai hak yang tidak dapat dicabut. Saya percaya bahwa tindakan ini akan menjadi langkah besar menuju perdamaian dan persatuan di negara kita. Jika Anda terinspirasi oleh kisah Abraham Lincoln, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.